Hai, salam kenal. Nama saya Felicia dari kelas 9B. Kali ini saya belajar fungsi kuadrat melalui lintas proyektil atau biasa disebut lintasan parabola. Pembelajaran ini menggunakan metode problem-based learning yang mencakup 3 tahapan. Yang pertama ada orientasi masalah, yang kedua ada analisis masalah dan penyelesaiannya, dan yang ketiga evaluasi. Pertama, mari kita selesaikan tahapan orientasi masalah. Pada bagian ini, saya diminta untuk membuka video tentang gerak proyektil parabola pada permainan bola kaki dari sebuah video di YouTube. Lalu saya diminta untuk membuka sebuah link dan mengatur gerak proyektilnya. Oh iya, linknya akan saya sertakan di description box. Nah, ini merupakan tampilan awal dari linknya dan pilih project yang intro. Lalu atur meriam sesuai yang diinginkan dan arahkan di target. Pada percobaan pertama, saya gagal dalam mengatur gerak proyektilnya. Dapat dilihat karena tembakan meriam tidak sampai ke target. Lalu saya atur lagi gerak proyektilnya dan akhirnya mengenai target. Jika sudah mendapat gerak proyektil yang diinginkan, jangan lupa untuk screenshot karena ini akan dipakai untuk mengerjakan tahap selanjutnya. Untuk lanjut ke tahap analisis masalah dan penyelesaiannya, kita pasti butuh pertanyaan pemantik. Berikut 6 pertanyaan pemantik yang akan kita selesaikan bersama-sama. Mungkin masih banyak yang bingung atau bertanya-tanya, kira-kira nama lintasan tendangan yang dilakukan oleh Messi itu apa sih? Nah, nama lintasan tendangan yang dilakukan oleh Messi itu adalah lintasan parabola. Lanjut, sekarang mari kita identifikasi karakteristiknya. Tetapi untuk mengerjakan bagian ini kita harus memasukkan hasil screenshotan gerak proyektil tadi ke dalam Desmos. Nah, di Desmos kita akan atur setiap komponennya agar grafik parabola di Desmos dapat menyesuaikan dengan lintasan gerak proyektil tadi. Nah, ini adalah tampilan Desmos. Lalu kalian klik tanda tambah dan masukkan gambar. Di sini kalian pilih dulu gambar gerak proyektil yang sudah di screenshot tadi, dan kalian boleh atur senternya, lebarnya, tingginya, sudutnya. Nah, di sini kalian boleh terserah kalian mau buat settingannya berapa. Cuman di sini saya buat untuk lebar 18,7 dan tingginya 11,11. Jika sudah merasa pas dengan hasil pengaturannya, kalian boleh tambahkan fungsinya dan memasukkan rumus persamaan kuadrat. Rumus persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk mengetikkan fungsinya, jangan gunakan keyboard bawaan HP, tetapi gunakan keyboard yang sudah disediakan Desmos di pojok kiri bawah. Jika sudah selesai mengetikkan rumus, kalian boleh klik semua agar koefisien A, koefisien B, dan koefisien C dapat kita atur nilainya. Hal ini kita lakukan agar grafik parabola yang ada di Desmos dapat kita sesuaikan dengan lintasan gerak proyektil yang sudah kita dapat tadi. Di bagian ini akan saya percepat agar durasinya tidak terlalu lama. Nah, ini hasil akhirnya. Grafik parabola di Desmos sudah menyesuaikan dengan lintasan gerak proyektil. Sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi karakteristik dari grafik parabolanya.
Nah, ini adalah karakteristiknya. Di sini koefisien A bernilai negatif agar grafik parabola dapat terbuka ke bawah. Koefisien B bernilai positif agar grafik parabola dapat bergeser ke kanan, dan koefisien C bernilai positif agar grafik parabola dapat lebih ke atas. Namun nilai diskriminannya belum ketemu. Jadi, ayo kita cari sama-sama kira-kira nilai diskriminannya berapa ya? Nah, ini dia. Untuk mencari nilai diskriminan, kita dapat menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Lalu, nilai-nilai yang sudah kita ketahui kita substitusikan ke dalam rumusnya. Menjadi D sama dengan 0,1 kuadrat dikurang 4 dikali minus 0,5 dikali 6,2. Lalu kita akan operasikan. Jadinya 0,01 ditambah 12,4. Kenapa tiba-tiba ada tanda positif? Kenapa negatifnya hilang? Nah, seperti yang kita tahu, ketika negatif bertemu negatif itu akan menjadi positif. Jadi, dia itu berubah jadi tanda tambah ya. Dan hasil nilai diskriminannya adalah 12,41. Ini berupa nilai positif agar grafik parabola dapat memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ini dia yang dimaksud dua titik yang dipotong oleh grafik parabola di sumbu X. Selanjutnya kita akan cari tinggi maksimumnya. Untuk mencari titik tinggi maksimum, kita dapat menggunakan rumus X sama dengan minus B per 2A. Lalu kita substitusikan nilai yang sudah kita ketahui. Jadinya minus 0,1 per 2 dikali minus 0,5. Lalu kita operasikan lagi, dapatnya minus 0,1 per minus 1. Lalu kita kerjakan minus 0,1 per minus 1 ini. Nah, di sini kan ada dua tanda minus atau kita sebut negatif. Kembali lagi, jika minus ketemu minus atau negatif ketemu negatif, itu akan berubah menjadi positif. Dan dapatlah hasilnya, yaitu 0,1. Nilai ini sama dengan titik maksimum yang ada di Desmos, yang menandakan jawaban saya akurat. Tadi kan kita sudah mengetahui nilai H-nya. Sekarang mari kita cari nilai K-nya. Kita mencari nilai K bisa menggunakan rumus Y sama dengan B kuadrat ditambah 4 dikali A dikali C per minus 4 dikali A. Lalu kita substitusikan nilai yang sudah kita ketahui menjadi Y sama dengan minus 0,1 kuadrat ditambah 4 dikali minus 0,5 dikali 6,2 per minus 4 dikali minus 0,5. Lalu kita selesaikan, kita operasikan menjadi Y sama dengan minus 0,01 ditambah minus 12,4 per 2. Nah, jika minus 0,01 ditambah minus 12,4, itu hasilnya adalah 12,41 per 2. Dan dapatlah hasil akhirnya, yaitu minus 6,205. Lalu, seperti biasa, nilai yang sudah saya dapat akan saya samakan dengan titik yang ada di Desmos. Dan itu sama. Berarti hasil yang saya dapatkan itu akurat. Sekarang waktunya kita mencari kapan sih gerak proyektil atau meriamnya sampai ke tanah. Untuk mengetahui titik kapan meriam sampai ke tanah, kita harus menggunakan Desmos lagi. Simak cara berikut ini ya. Masukkan fungsi, lalu ketikkan Y sama dengan. Nah, di sini saya sudah mencari nilainya sebelumnya, yaitu minus 4,5 dengan cara menggeserkan kursor ke bagian grafik parabola. Lalu akan muncul garis, dan ini adalah titik kapan mengenai tanah, yaitu 4,72709. Terakhir, mari kita buat persamaan dari grafik parabola melalui nilai A, nilai H, nilai K, dan nilai Y. Nah, ini dia caranya. Sebenarnya kita sudah mengetahui nilai A-nya itu berapa.
Cuman mari kita pastikan lagi menggunakan rumus Y sama dengan AX H kuadrat ditambah K. Sebelumnya kita sudah mengetahui H itu 0,1, K itu 6,205, X itu 0, dan Y itu 6,2. Dan itu dapat dari grafik di Desmos. Sekarang mari kita berfokus untuk memastikan apakah nilai A-nya itu benar atau tidak, akurat atau tidak. Nah, kita substitusikanlah nilai-nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya ke dalam rumus tadi. Menjadi 6,2 sama dengan A dikali 0 dikurang 0,1 kuadrat ditambah 6,205. Lalu kita operasikan menjadi 6,2 sama dengan A dikali 0,01. Lalu ditambahkan dengan 6,205. Nah, di sini ada perpindahan ruas. Jadinya 6,205 dipindahkan ke bagian kiri. Awalnya kan nilai 6,205 itu positif. Namun karena pindah ruas dia berubah menjadi negatif ya. Jadinya 6,2 dikurang 6,205 sama dengan 0,01 dikali A. Nah, lalu kita operasikan lagi. Jika 6,2 dikurang 6,205, itu hasilnya adalah minus 0,005 sama dengan 0 dikali 01 dikali A. Lalu A kita pindahkan ke sisi kiri dan kita bagikan minus 0,005 dibagi dengan 0,01. Dapatlah nilai A. Nilai A-nya adalah minus 0,5 dan ternyata itu sama dengan yang ada di Desmos. Berarti yang sudah kita ketahui sejak tadi itu sudah benar dan hasil pencarian kita juga akurat. Nah, sekarang kita harus mengerjakan apa tujuan awal kita, yaitu membuat persamaan dari grafik parabola. Nah, nilai A kan sudah diketahui nih. Jadi kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang sebelumnya sudah diketahui dan nilai A ini ke dalam rumus Y sama dengan AX H kuadrat ditambah K. Rumus ini merupakan rumus yang sama juga dengan rumus saat mencari yang A. Jika disubstitusikan akan menjadi Y sama dengan minus 0,5 dikali X dikurang 0,1 kuadrat ditambah 6,205. Lalu kita operasikan menjadi Y sama dengan minus 0,5 dikali X kuadrat dikurang 0,2X ditambah 0,01 ditambah 6,205. Lalu kita operasikan lagi menjadi Y sama dengan minus 0,5 X kuadrat ditambah 0,1X dikurang 0,005. Jangan lupa untuk menambahkan dengan 6,205. Lalu yang ini juga kita operasikan dan dapatlah hasilnya atau persamaannya, yaitu Y sama dengan minus 0,5X kuadrat ditambah 0,1X ditambah 6,2. Nah, kita sudah mencapai semua pertanyaan pemanti. Semua target-target kita sudah lakukan. Sekarang mari kita evaluasi terlebih dahulu agar kita dapat lebih baik ke depannya. Berdasarkan hasil orientasi, analisis, dan penyelesaian masalah, saya dapat menyimpulkan bahwa lintasan bola yang dilakukan Messi, lintasan gerak proyektil, dan grafik di Desmos merupakan bentuk parabola. Bentuk parabola sering kali kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, seperti saat kita berolahraga, mungkin saat bermain basket, atau mungkin di rumahnya ada yang punya antena parabola. Cara kerjanya juga menggunakan bentuk parabola untuk menangkap sinyal. Dari hasil analisis dan penyelesaian, kita juga diminta untuk lebih fokus lagi dalam mengerjakan soal dan lebih teliti agar tidak ada yang salah ataupun terlewat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.